salah satu pabrikan motor asal Eropa, tepatnya dari Austria, yang punya ciri khas warna orange mencolok adalah KTM. Selain warna orange yang ikonik, ada satu ciri khas lain yang menurut gue sangat menarik, yaitu desain rangka samping motor yang terlihat terbuka dan tidak tertutupi oleh bodi. Desain ini bikin tampilan motor-motor KTM terlihat lebih kekar dan agresif. Hal lain yang juga khas dari KTM adalah bentuk headlamp pada motor tipe streetnya. Meski setiap model punya sedikit perbedaan, secara umum desain headlampnya punya gaya yang mirip-mirip. Dari bentuk ini saja, kita sudah bisa langsung menebak, wah, ini pasti KTM. Karena identitas desainnya memang kuat dan mudah dikenali. Tapi ada satu hal yang sering bikin orang bertanya-tanya, kenapa KTM terlihat pelit soal jumlah silinder? Kebanyakan motor KTM hanya menggunakan 1 hingga 2 silinder saja, bahkan untuk mesin dengan kapasitas cukup besar. Contohnya seperti RC200, RC250, hingga RC390 semuanya masih pakai mesin 1 silinder. Ketika pabrikan motor asal Jepang lebih memilih menggunakan konfigurasi mesin 2 silinder untuk motor 250-nya, Kawasaki berani melangkah lebih jauh dengan menghasilkan ZX25R yang mengusung mesin 4 silinder di kelas 250. KTM justru tetap tenang dan percaya diri dengan pendekatannya sendiri. Motor 250 milik KTM, seperti RC250, masih setia menggunakan mesin 1 silinder. Bukan cuma itu, bahkan untuk motor berkapasitas besar seperti Super Duke 1290, KTM tetap menggunakan konfigurasi 2 silinder. Padahal dengan kapasitas mesin sebesar itu, banyak pabrikan lain akan membaginya menjadi 4 silinder atau bahkan lebih. Di Indonesia sendiri, mindset sebagian besar konsumen motor di kelas 250 itu minimal 2 silinder. Selain dari sisi tampilan dan performa, konsumen kita sangat memperhatikan karakter suara mesin. Suara motor 2 silinder dianggap lebih merdu dan sporty dibandingkan suara dari 1 silinder yang cenderung kasar atau tidak enak. Tapi nyatanya, KTM tetap kukuh dan percaya diri dengan karakter 1 silindernya. Lalu, sebenarnya apa alasan KTM tetap mempertahankan konfigurasi mesin seperti itu? Dari beberapa sumber yang saya temukan, ada beberapa alasan yang pernah disampaikan langsung oleh petinggi KTM, dan ini jadi kunci untuk memahami filosofi mereka dalam membangun motor. Alasan kenapa KTM masih begitu percaya diri dengan konfigurasi mesin 1 silinder, bahkan di kelas 250 cc? Jawabannya pernah dijelaskan langsung oleh Abdul Ghafur Amancik, selaku General Manager KTM Indonesia, dalam sebuah sesi interview pada tahun 2019. Saat itu, beliau menjelaskan bahwa penggunaan 1-2 silinder saja sudah cukup karena jumlah silinder yang minim justru membuat motor ringan di putaran bawah. Ini berhubungan langsung dengan power to weight ratio yang jadi salah satu keunggulan motor KTM. Menurut KTM, 1 silinder itu sudah cukup. Jadi, buat apa banyak-banyak silinder kalau dengan 1 silinder sudah bisa kasih performa yang mumpuni? Kalau kita lihat lebih dalam, mesin 1 silinder memang punya beberapa keunggulan, seperti struktur mesinnya lebih sederhana, sehingga bobotnya jadi lebih ringan dan dimensinya lebih ramping. Selain itu, biaya perawatan juga cenderung lebih murah karena jumlah komponen yang lebih sedikit. Dan tentu saja, hal ini juga berpengaruh ke harga jual motor itu sendiri. Misalnya saja, KTM RC250 lebih murah dibanding Kawasaki ZX25R, dan KTM Duke 250 juga lebih terjangkau dibanding Yamaha MT25. Selain itu, motor 1 silinder juga punya keunggulan di putaran bawah sampai menengah, karena torsi yang dihasilkan biasanya lebih besar. Ini karena tekanan dari piston 1 silinder lebih kuat dibandingkan dengan mesin yang menggunakan lebih banyak silinder. Namun untuk urusan top speed, motor 1 silinder bakal kalah kalau dibandingkan dengan motor 2 silinder atau 4 silinder. Tapi soal akselerasi, KTM bisa jadi juaranya. Sedikit pengalaman pribadi, gue pernah lihat langsung KTM RC200 melesat dengan akselerasi yang gila banget. Waktu itu lawannya ada JSX R150, R15, dan Satria Fufi. Tapi tetap aja, RC200 itu kelihatan paling cepat ninggalin di awal. Nah, jadi gimana menurut kalian soal motor KTM yang masih tetap percaya diri pakai mesin 1 silinder? Kalau menurut gue pribadi, nggak masalah. Motor 250 cc pakai 1 silinder, selama desainnya bagus dan harganya masih di bawah motor 2 silinder. Tapi ya, kita juga harus jujur, desain itu soal selera. Misalnya nih, RC390 generasi sekarang, kalau boleh jujur menurut gue sih, bentuknya malah jadi agak aneh. Tapi ya itu tadi, balik lagi ke preferensi masing-masing. Ada yang suka desainnya, ada yang enggak. Yang jelas, KTM tetap punya karakter kuat dan beda dari yang lain. Kalau kalian sendiri gimana? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa like and subscribe buat video-video gue selanjutnya.